Seperti inilah kondisi terkini Kota Kudus di tengah pandemi COVID-19. Ada saja hal menarik yang terjadi di tengah pandemi. Salah satunya adalah penggunaan alat transportasi sepeda yang kembali diminati oleh masyarakat, terlebih lagi di kalangan kaum milenial. Sebagai sarana olahraga yang ramah lingkungan dan tidak memerlukan banyak biaya, bersepeda dipilih untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Ya pemirsa, saat ini saya sedang mengikuti kegiatan bersepeda bersama warga desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Seperti apa keseruannya? Ayo, langsung saja ikuti saya. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, kegiatan bersepeda kini menjadi tren baru di kalangan masyarakat. Bagi para penggemarnya, selain membuat badan sehat, bersepeda merupakan olahraga yang menyenangkan dan hati pun menjadi riang. Di sepanjang perjalanan selama bersepeda, saya pun berpapasan dengan para pesepeda lain yang tengah asik menggoes sepedanya. Bersepeda menjadi salah satu aktivitas yang aman di tengah pandemi coronavirus. Bersepeda dinilai sebagai langkah aman untuk menghindarkan masyarakat dari penggunaan transportasi umum. Bersepeda juga efektif untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memperkuat kesehatan mental. Baik pemirsa, saat ini sudah bersama saya salah satu narasumber dari kegiatan bersepeda kali ini. Dengan Mas siapa Mas? Kevin, Mas. Mas Kevin. Iya, bersama saya sudah dengan Mas Kevin. Saya ingin sedikit bertanya Mas mengenai kegiatan bersepeda kali ini. Apa sih yang melatar belakangi terciptanya kegiatan bersepeda ini? Gini Mas, karena adanya pandemi virus ini, dalam pikiran itu ada kayak gini loh, menjaga kesehatan gitu loh Mas. Jadi menurut Mas Kesehatan untuk penting gitu. iya, untuk menjaga kesehatan gitu ya. Iya. Terus sejak kapan ini Mas kegiatan bersepeda ini berlangsung? Sejak sebelum Ramadan Mas, Sebelum Ramadan, berarti sudah terjadi pandemi ya? sudah terjadi. Apa sih dampak di masyarakat mengenai kegiatan bersepeda ini dengan adanya kegiatan bersepeda ini? Dampak positif ya Mas. Ya baik positif maupun negatif. Kalau menurut saya positifnya mengurangi gas-gas asap motor gitu loh Mas. Karena adanya dan maraknya Untuk menimbulkan kegiatan sepeda. Iya, untuk menimbulkan intinya untuk menciptakan kembali transportasi ramah lingkungan. Nah, iya. Oh, iya. Terus Dan juga positifnya itu untuk para penjual-penjual sepeda itu naik. omsetnya naik. Omsetnya naik. Iya. Terus untuk dari segi negatifnya? Untuk segi negatifnya itu kadang ada yang pesepeda yang nggak sadar diri gitu loh Mas. Jalur cepat, tapi dia sepedanya di tengah-tengah jalan gitu loh Mas. Ganggu pengguna jalan yang Jadi, lain. Seharusnya nih para pesepeda harus urut gitu ya, Urut. satu-satu gitu. Iya. Sembari mengekol sepeda, saya mengamati kondisi sekitar. Masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, bahkan berkerumun tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Biasanya kalau bersepeda ini Mas, rute yang dilalui itu kemana saja? Ya tergantung waktunya sih Mas. Tergantung waktunya. Kalau misalkan sore seperti ini, Kalau sore itu mulai jam 4 atau jam 3 itu dari rumah. Dari rumah itu menuju ke sini. Terus lurus ke arah Nara. ke arah Nara. Kudus, Ya, ya. terus Nara Kudus balik ke alun-alun. Terus kalau waktunya pendek ya langsung pulang. kalau misalkan pagi hari itu sampai mana? Pagi hari itu kadang teman-teman tuh ngajak ke apa namanya, Gunung Muria Mas. Gunung Colong. Muria. Kadang juga saya lihat banyak itu Mas yang ke Tugu Identitas. Oh banyak, tapi nggak pernah Mas pagi, jarang.
biasanya sore gitu, malam. Ya baik Mas, mungkin hanya itu saja yang saya tanyakan kepada Mas Kevin ya. Terima kasih Mas atas waktunya. Biasanya, para pesepeda beramai-ramai, paling tidak minimal 4 orang ketika bersepeda. Apalagi ketika bersepeda di malam hari, agar ada yang membantu ketika terjadi sesuatu di jalan. Biasanya, para pesepeda memilih rute menuju ke tempat wisata maupun ruang publik lainnya, seperti halnya Tugu Identitas Kota Kudus yang berada di perbatasan Kudus Demak, alun-alun Kudus, dan tempat favorit pemberhentian para pesepeda, yaitu Menara Kudus, yang menjadi salah satu ikon penting di kota Kudus. Bersepeda dan diakhiri dengan nongkrong merupakan paket komplit, namun tidak pas ketika dilakukan di tengah kondisi pandemi coronavirus ini. Jadi, kami memutuskan berhenti sejenak dan menikmati keindahan alam yang ada di sekeliling kami sembari melepas penat setelah bersepeda. Biasanya, jalan akan dipenuhi oleh pesepeda ketika akhir pekan, terlebih lagi ketika malam hari. Bahkan, mereka berhenti dan berkumpul di salah satu tempat wisata maupun tempat umum, yang biasanya menjadi tempat berkumpul banyak orang sebelum adanya pandemi coronavirus. Nah, setelah bersepeda keliling kota Kudus, kini saatnya saya undur diri. Saya Muhammad Hasanuddin melaporkan.